Baik saudara, dalam Serambi Topik kali ini sudah hadir bersama saya Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia. Tentunya kita akan bahas seperti biasa isu-isu menarik dalam Serambi Indonesia pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Yarmen. Selamat pagi Nana. Ya Bung Yarmen, di hari Senin ini informasi apa yang menarik untuk kita perbincangkan Bung hari ini? Ya, hari ini Serambi turun dengan liputan eksklusif. Jadi konsepnya adalah konsep single focus reporting, sehingga satu halaman itu hampir seluruhnya hasil liputan eksklusif kita. Jadi laporan khusus istilahnya. Hanya satu berita beda. Berita yang beda ini adalah berita tentang lanjutan dari peristiwa di mana 3 hari lalu ada sekitar 8 santri kelas 1 dianiaya atau disiksa oleh 8 seniornya di dayah yang sama. Nama dayahnya Dayah Modern Yapen Yayasan Pendidikan Arun di Loksmawe, Aceh Utara. Di Aceh Utara. Nah, yang memicu kenapa mereka disiksa itu adalah karena mereka pergi ke pasar membeli makanan tanpa minta izin kepada seniornya gitu. Waktu ketika pulang terus kemudian diambil satu-satu dari ruangnya, disuruh berkumpul, ujung-ujungnya kemudian disiksa, ada yang dipukul, diinjak-injak dan segala macam. Otomatis siswa-siswa santri ini melapor kepada orang tuanya dan orang tuanya merasa keberatan anaknya diperlakukan seperti itu. Akhirnya mereka mengadu ke polisi. Nah, karena polisi sudah mendapatkan pengaduan atau pelaporan mulai kemarin dan tadi, itu sudah 5 orang di antara korban yang diperiksa. Korbannya diperiksa dulu untuk memastikan bahwa betul seperti apa yang dilaporkan. Jadi masih ada 3 lagi, mungkin dilakukan pada hari Selasa gitu, atau sedangkan Rabu itu dijadwalkan akan diwawancarai atau diperiksa pengurus yayasan gitu. Kenapa bisa sampai seperti itu? Jadi polisi tidak mengambil tindakan gegabah, tapi lebih dulu memeriksa para saksi, kemudian yayasan, baru nanti kemudian memanggil para pelaku ya, yang sebetulnya adalah 8 orang merupakan senior dan namanya udah diidentifikasi semua gitu, udah dikantongi istilahnya. Baik, berarti ini semuanya masih dalam proses tindak lanjut seperti itu dari pihak kepolisian? Iya, istilahnya running news-nya seperti itu. Dalam rangka penegakan hukum pro justisia dilakukanlah tahapan demi tahapan tadi itu. Itu berita yang lain, sedangkan berita utama kita adalah... Itu berarti berita pengantar kita pada hari ini? Iya, berita yang lain ya, yang lain dari single focus reporting. Berita single focus reporting kita yang kita turunkan dalam bentuk liputan eksklusif atau laporan khusus kita adalah tentang Manggamat terancam kiamat. Dari judul saja ini sudah cukup menarik, Bu. Seperti apa informasi selanjutnya? Manggamat ini satu kemukiman di Kluth, Aceh Selatan, yang memang bagi teman-teman aktivis lingkungan dari dulu itu menjadi sorotan kawasan ini. Malah di masa konflik dulu di sini merupakan basis GAM, tetapi kemudian aparat datang, TNI datang, termasuk yang ditempatkan di sana itu adalah anak Pak Tri Sutrisno, anak Pak SBY, kemudian GAM-nya berangsur-angsur melemah, kemudian kawasan itu menjadi normal kembali. Tetapi ketika masa damai ini, ternyata kawasan yang tadinya punya potensi emas itu kemudian didatangi oleh banyak pengusaha lah kita katakan, yang kemudian mendapat izin. Mereka mendapat izin dari bupati setempat, tepatnya pada tahun 2010 yang lalu gitu. Masih Pak Husin nama bupatinya, dan jangka waktu mengelola itu panjang, 20 sampai 30 tahun gitu. Jadi sekarang beberapa buah perusahaan itu sedang melakukan eksploitasi emas. Tapi ternyata sambil menyelam minum air istilahnya, mereka juga menemukan di sana itu ada barang tambang yang cukup bernilai, namanya biji besi gitu. Jadi di samping emas, terus kemudian ada biji besi, sehingga semakin rame lah suasana pertambangan di sana. Nah, ujung-ujungnya adalah daya dukung lingkungan semakin memburuk, bahkan sungai yang dua-duanya dimanfaatkan untuk biji besi juga di situ, emas juga di situ, dan banyak limbah yang dibuang ke situ. Ujung-ujungnya
sungai ini kemudian menjadi dangkal gitu. Tiap kali terjadi hujan hanya 3 jam saja itu langsung banjir gitu. Jadi masyarakat merasakan dampak dari eksploitasi di hulu sungai setempat itu berdampak kepada dangkalnya sungai, dan kemudian ketika hujan turun hanya 3 jam itu langsung masyarakat yang merasakan dampak banjirnya gitu. Dulu padahal bisa dalam 2-3 hari atau sampai hari keempat hujan nggak jadi masalah, tapi sekarang masyarakat sudah merasakan hitungan 3 jam saja itu langsung banjir. Jadi masalahnya udah kompleks ya. Daya dukung lingkungan menurun, kemudian karena aktivitas tadi menggali batu, menggali pasir, kemudian dibuang lagi ke sungai, sungainya kemudian dangkal. Ketika hujan turun hanya dalam hitungan 3 jam kemudian terjadi banjir. Itulah persoalannya di sana. Bagaimana pemerintah melihat hal ini, Bung? Awalnya adalah izin eksploitasi untuk emas, kemudian secara tidak langsung juga mereka ditemukan pada biji besi. Seperti apa kemudian izin ini sehingga kemudian berdampak yang cukup besar untuk masyarakat sekitar? Sejauh investigasi dari wartawan kita, kebetulan Said Kamaruzaman, redaktur bidang liputan khusus yang memang turun ke sana, dia melihat memang terjadi karut marut ketidakmenentuan atau tidak karu-karuan situasi pertambangan di sana gitu. Di satu sisi aktivitas semula kan untuk izin emas, tetapi kemudian mereka juga seperti menemukan berkah di sana adanya biji besi gitu kan. Ya, masalahnya adalah couplingnya sudah diberikan ke dia. Ada yang dapat coupling 10.000 hektar, ada yang dapat coupling 5.000 hektar. Ya, jadi sejauh ini seperti tumpang tindih izin karena kawasan-kawasan tadi itu diklaim oleh perusahaan-perusahaan, sekitar 5 perusahaan, dan kemudian karena biji besi maupun pertama emas dan kemudian biji besi berada pada areal yang memang sudah diizinkan, itu nggak dibuat izin baru lagi gitu. Sudah dianggap masuk ke dalam regulasi yang pertama? Izin pertama. Ya. Tapi terlepas dari itu, masyarakat sudah mulai merasakan dampak dari kehadiran pertambangan tadi itu. Mulai ada yang mengeluh karena terlalu sering banjir di sana. Terus kemudian sejauh ini memang belum ditemukan indikasi misalnya pencemaran, tetapi mereka tahu bahwa ada penggunaan merkuri di sana di sentra-sentra pengelolaan emas itu gitu. Khusus Menggamat kayaknya memang belum kelihatan ada dampak lingkungannya dari segi itu. Mungkin juga karena pengelolaan limbahnya yang baik gitu, tetapi teman-teman dari LSM seperti Gerak itu mulai mencurigai bahwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi itu akan dirasakan juga dampak ekologinya gitu, terutama gitu. Oke, luar biasa sekali sebenarnya dampaknya ini, bahkan baru berjalan 7 tahun, Bung, kalau dari tahun 2010 hingga saat ini. Bagaimana tanggapan dari pemerintah melihat sudah banyak komentar dari masyarakat sendiri mengeluh seperti itu? Ya, pemerintah menganggap bahwa apa yang mereka lakukan masih sesuai dengan izin gitu, sesuai dengan izin. Ini kan persoalannya sungai mendangkal kan nggak diperkirakan sama sekali dulu gitu waktu izin dikasih, ya kan? Mungkin yang diperkirakan itu adalah akan ada pencemaran, oleh karenanya kepada perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi emas dipersyaratkan untuk mengelola limbahnya secara baik. Mungkin itu mereka lakukan, tetapi persoalannya adalah batu pasir yang bukan merupakan emas, yang bukan mengandung biji besi kan itu akhirnya kan dibuang lagi. Nah, ketika dibuang lagi telah kemudian 1 perusahaan, 2 perusahaan, 3 sampai 5 perusahaan membuang, terus terjadi pendangkalan sungai. Jadi sekarang yang dikeluhkan masyarakat lebih kepada pendangkalan sungai yang sifatnya masif dan ketika hujan terus banjir. Ya, belum ada upaya misalnya penggalian sungai supaya lebih dalam. Mestinya tindakan pemerintah adalah memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik sehingga tidak ada dampak lingkungan apapun, sekecil apapun yang bisa merugikan masyarakat gitu. Ini kebetulan limbah belum, tetapi banjir sering gitu. Tapi Serambi melihat mungkinkah akan ada perubahan regulasi terkait dengan hal ini? Sangat penting, makanya itu kita angkat dari liputan eksklusif, apalagi udah ada suara di sana, suara dari teman-teman Gerak yang meminta karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya itu
cabut aja izinnya gitu. Ya. Oke, gerak lebih menyarankan untuk dicabut saja izinnya, ya apalagi memang sudah 7 tahun itu ternyata masalahnya lebih banyak ya, dampaknya. Pokoknya masyarakat merasa mudaratnya lebih banyak. Lebih banyak, itu dia. Baik, informasi selengkapnya saudara terkait dengan hal ini, liputan khusus kita pada hari ini seperti itu Bung, akan lengkap sekali, bisa Anda baca dalam... Ada sampai 5 tulisan soalnya. Baik, ada 5 judul tulisan yang tentunya bisa Anda baca secara lengkap dalam Serambi Indonesia edisi hari ini 22 Mei 2017. Terima kasih Bung Yarman untuk waktunya hari ini. Terima kasih Nana. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik.